Halo para pendengar horor semua, selamat datang kembali di Malam Kelabu. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Ojek Hantu. Dan kisah ini saya dapatkan dari beberapa aplikasi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan dengarkan cerita ini. Peristiwa ini terjadi 1 tahun yang lalu. Sebut saja namanya Mbak Tri. Sebagai orang desa, pilihan kerja kalau nggak jadi petani, ia biasanya merantau ke kota besar. Nah, yang kedua ini menjadi pilihan Mbak Tri. Mbak Tri merantau untuk bekerja di kota Surabaya sebagai pembantu rumah tangga. Setelah bekerja selama 2-3 tahun, Mbak Tri belum pernah pulang ke desanya, yaitu Desa Sambong, Kecamatan Sedan, Rembang, Jawa Tengah. Akhirnya pada suatu hari, Mbak Tri memutuskan untuk pulang kampung. Singkat cerita, sekitar jam 1 pagi, Mbak Tri sampai di Rembang dan turun dari bus. Namun Mbak Tri tidak langsung tiba di desanya, karena jarak desa Mbak Tri dengan jalur Pantura sendiri masih cukup jauh, sekitar 8 kiloan. Karena waktu itu masih malam, akhirnya Mbak Tri mencari tukang ojek yang memang sering mangkal malam di sekitar pertigaan Pandangan, tempat Mbak Tri turun dari bus. Daerah ini cukup ramai karena pertigaan itu mempertemukan Kecamatan Sedan dengan jalur Pantura. Kebetulan Mbak Tri melihat Pak Bayan, tetangga di kampungnya yang memang berprofesi sebagai tukang ojek. Langsung saja Mbak Tri menghampiri beliau dan meminta untuk mengantarkannya pulang. Sebagaimana orang kampung yang sudah lama gak ketemu tetangganya, Mbak Tri pun menyapa dan sedikit ngobrol dengan Pak Bayan. Namun Pak Bayan ini malah cuek. Dia hanya mengangkat barang Mbak Tri yang cukup banyak ke bagian tengah motor saja. Mungkin Pak Bayan sudah capek kerja ojek seharian, pikir Mbak Tri. Di sepanjang perjalanan pun, Mbak Tri sama sekali gak ngobrol dengan Pak Bayan, dan tak sepatah kata pun keluar dari mulut Pak Bayan. Dari sinilah, Mbak Tri mulai merasa ada kejanggalan. Setelah setengah jam, akhirnya sampai juga di depan rumah Mbak Tri. Mbak Tri pun mengangkat tasnya ke teras rumah, disusul Pak Bayan di belakangnya membawa barang. Langsung saja Mbak Tri ini mengeluarkan uang dari dompetnya. Nah, disinilah hal mistik terjadi. Saat Mbak Tri membalikkan badan untuk memberi ongkos ojek ke Pak Bayan, tiba-tiba sosok Pak Bayan berubah menyeramkan. Mukanya berubah menjadi merah menyala. Tiba-tiba pula, angin bertiup kencang, dan sosok Pak Bayan menghilang begitu saja, berikut motornya. Antara rasa capek dan syok, Mbak Tri pun hanya terpana menggigil dan segera masuk ke dalam rumahnya. Esok paginya, Mbak Tri masih bingung dan syok dengan kejadian tadi malam. Apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu? Meskipun begitu, Mbak Tri merasa masih berhutang uang pada Pak Bayan, sehingga Mbak Tri pun memutuskan pergi ke rumah Pak Bayan untuk membayar uang ojek. Disinilah kejadian semalam terkuak. Saat sampai di rumah Pak Bayan, Mbak Tri ditemui oleh keluarga Pak Bayan. Dan alangkah kagetnya Mbak Tri ketika diceritakan bahwa sebenarnya Pak Bayan sudah meninggal seminggu yang lalu. Jadi, siapa sebenarnya tukang ojek tadi malam yang dinaiki Mbak Tri? Dan jarak 8 kilo perjalanan itu, Mbak Tri sebenarnya naik apa? Kejadian ini akhirnya membuat heboh warga Desa Sambong. Bahkan, sampai ke desa-desa tetangga lainnya. Siapapun itu, khodam atau jin, Mbak Tri tetap merasa berterima kasih karena telah diantarkan sampai ke rumahnya dengan sehat walafiat, dan barang-barangnya pun utuh, tidak ada yang hilang.